Untuk Java manual atau Java dokumentasi resminya, kalian bisa cek di sini. Sorry, ini bukan question. Tapi kalau kalian mau belajar di Google, maksudnya di internet ya, website yang lain itu boleh. Nah ini website resminya. Nah ini ada untuk belajar Java menggunakan bahasa Inggris. Kalau kalian pengen cari yang bahasa Indonesia juga banyak. Kalau kopi Jawa tuh kok Jawa mana? Soalnya logonya kan kopi. Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, kemungkinan ya. Nggak ada luaknya. Nah ini untuk dokumentasi versi bahasa Inggris ya. Getting started with Java. Jadi kalau kalian mau pelajari ya dokumentasi. Pertama ini dokumentasi resminya. Ya, terus ini juga yang tutorial point tapi ya pakai bahasa Inggris semua. Terus kalau yang versi bahasa Indonesianya dicari aja lah. Belajar Java. Nah, ada kode. Sukma, serius Sukma ya. Terus apa lagi? Ada decoding, terus bebas ya, kalian nanti bisa cari. Nah ini kalau mau yang ini boleh, tutorial Java bahasa Indonesia, programmer zaman now, boleh. Ya saya juga ada sih YouTube-nya. Wah nggak terkenal, nama saya nggak ada. Coba ya ini ya. Nanti saya kirim link-linknya. Kalau nggak saya nanti upload ke e-learning juga. Ya. Nah ini memulai pemrograman dengan Java ini gratis ya. Coba belajar sekarang. Gratis apa itu Pak? Suruh daftar ya. Suruh login ya. Coba login dulu. Berarti nggak berbayar itu Pak? Ya gratis. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial Java dasar. Sebelum
Ya. Ntar saya cari dulu yang paling dasar ya. Kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu. Jadi nama saya adalah Kurniawan Kanedi. Saat ini bekerja sebagai technical assistant di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun. Dan saat ini di luar pekerjaan saya sering bikin kontennya soal programming di Ini kalau mau Jamanan. Nah, kalau teman-teman pengen mengkontak saya, teman-teman bisa lewat Telegram atau juga lewat Facebook atau Twitter atau juga di Ntar dulu, lagi dicari dulu ya. Nah ini algoritma ada juga tuh. Tuh. Kalau mau subscribe, cari aja Rosidin. Ayo di subscribe ya, ayo. Di komentar, di share teman-teman ayo. Ya mudah-mudahan. Asalkan berpuasa yang praktik paros Tak, satu lagi. Oh ini kayaknya belum nih. Untuk yang video yang sudah saya buat itu rata-rata sih langsung praktikum ya. Nah kalau kalian pengen belajar teori dan konsepnya ini bisa dari sini. Ini 3 jam lamanya. Pak Eko. Jadi kadang-kadang saya kan mempraktekkan nih di lab. Nah terus saya langsung upload. Makanya di sini kan ada yang lagi Zoom ya kan? Direkam, saya upload, rekam, saya upload gitu sih. Nah ini untuk yang Java dasar. Nah kayak ini operator 2 buah bilangan nih bisa nih, nanti bisa dipakai ya. Studi kasus konversi algoritma dan pemrograman Rinaldi Munir. Nah ya kan, pertukaran 2 buah bilangan. Ini bisa nih, oke ini saya bisa tempatkan di paling atas. Nah, banyak kan nih live coding ini berarti saya sambil ngajar ya. Ya, seperti itu. Oke. Ini kemudian yang dari decoding terserah ya, ini mah yang pernah saya ambil beberapa materi ini salah satunya dari decoding juga. Ya. Oke.
Oke, saya tutup dulu biar nggak berat ya. Nah, sekarang kita akan memulai dengan NetBeans dulu ya. Saran saya sih NetBeans-nya kalau bisa sama NetBeans 7. Jadi JDK-nya JDK 6. Kalau NetBeans 8 itu fiturnya memang lebih lengkap. Hanya saja kita kan orientasinya mempelajari konsep OOP-nya dulu, yaitu konsep Object Oriented Programming-nya dulu. Oke, di sini saya akan buat directory di drive F. Kalau mau sekalian ngikut boleh. PBO1 2022. 2023 ya. Nah, ini saya sekalian rekam sih, barangkali nanti bisa di-share. Pertama pilih file new project. Nah, di file new project ini di paling kategori atas ini saya pembahasannya di NetBeans 7 dulu ya. Di kategori atau kategoris ada Java. Di sebelah kanannya ada project Java application, Java desktop application. Nah, kita nanti pakainya yang ini, Java application. Nah, ada Java web juga. Tapi kalau Java web itu kalian harus paham dulu bahasa pemrograman Java dan juga harus paham HTML. Ya. Java EE juga sama. Kalau Java ME ini sudah ketinggalan zaman ya, sudah nggak musim lagi. Java ME itu sebelum HP Android. HP-nya yang ada tulisan, ada logo Java-nya tuh, pernah ngalamin belum? Kita kalau mau main game ular gitu, ada keluar gambar Java, gambar kopinya ya. Nah, ini pakainya Java ME, mobile aplikasi, tapi sekarang udah pakai Android. Jadi ini nggak akan dibahas. Nah, intinya nanti kita akan belajar ini. Oke, Java application. Nanti RPS mudah-mudahan hari Rabu saya RPS itu rencana pembelajaran semester ya. Akan saya publish ya. Kita praktek dulu aja. Oke, ini browse aja dulu. Nah, kita kasih nama di project di F aja ya. Di F misalkan namanya direktorinya PBO1 2023. Open. Oke. Ini create main kelasnya nggak usah, jadi dibuang centangnya. Nah, kita tulis nama projectnya Java dasar. Jadi nama project name-nya Java dasar. Kelihatan nggak yang di belakang? Kelihatan. Oke, jelas ya. Terus finish. Nah, ini cara memulai project baru. Nah, nanti untuk di PBO1 ini kita lebih mempelajarinya kepada GUI, Graphic User Interface. Nggak ke CLI lagi. Kalau CLI kan kayak yang tadi kalian ngoding di online GDB dong. Nah, itu kan CLI namanya. Oke, kita lebih pelajari GUI-nya. Nah, misalkan nih saya akan buka dulu materi yang sebelumnya ya. Nah, ini yang dulu ada command line interface, ada graphic user interface. Nah, ada resource, ada runtunan. Nah, kita nanti akan implementasikan juga nih buku-buku yang di algoritma ini. Oke, selanjutnya kita akan buat package name, nama package-nya. Misalkan command line interface. Klik kanan di source package, klik new, pilih Java package, namanya command underscore line underscore interface. Nah, terus
kita buat lagi namanya grafik ada yang lagi ngikutin? Nanti bisa lihat rekamannya ya. Ya, nanti saya upload YouTube. Ya, subscribe ya. Nah, untuk kalau kita biasa pakai online GDB, dia kan sudah ada public main class-nya ya. Ada public metode main class-nya sudah ada. Nah, kita bisa buat di NetBeans juga kita udah sediakan. Klik kanan di sini, pilih new. Nah, di sini ada Java main class. Misalkan belum ada nih di sini, kita pilih other. Nah, di other kita nanti bisa pilih Java class. Next. Hello world. Nah ini, ini Java class ya, Java class. Nah kalau kita mau bikin Java main class, klik kanan, new, pilih yang Java main class. Jadi di Java itu ada Java class, ada Java main class. Nah coba perbedaannya adalah, oke kita next dulu, hello world lagi. Nama kelasnya nggak boleh sama kan? Nama filenya nggak boleh sama. Nah, perbedaannya kita bisa lihat tuh. Kalau yang tadi Java main class ada public static void main. Kalau yang ini nggak ada. Nah, kita harus buat dulu yang ini. Public control spasi. Static control spasi. Nah, di NetBeans itu ada fitur-fitur library yang bisa kita panggil, kayak public static kita nggak usah ketik manual, panggil aja public static void juga. Main string ini masuknya kepada array args argumen, terus kurung awal buka, enter, nanti nutup otomatis. Sistem titik out titik print tl n. Kontrol spasi bisa ya. Kita ketik hello world. Nah, kita running. Klik kanan, run file. Nah, ada kan? Hello world. Nah, cuman kalau yang tadi kita bikin public class, dia nggak ada ininya, si public static void mainnya, harus ngetik manual, harus buat. Nah, kalau kita tadi bikinnya pakai yang ini, yang klik kanan new Java main class, nah si main classnya sudah dibuat. Nah, misalkan kita kalau ayu nah, ada kan? Halo Sukma. Ya. Nah, ini CLI. Ini nanti kita nggak bahas detail banget sih, tapi sebetulnya kalau kalian pengen memperdalam konsep dari object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek, CLI ya lebih baik kalian kuasai CLI-nya. Tetap. Nah, ini CLI. CLI itu kan command line interface. Jadi ya cuman kayak gini doang tampilannya, outputnya. Nah, kita akan bikin yang graphic user interface. Klik kanan, new. Boleh kita bikin di other. Kemudian swing waveform. Pilih JFrame form. Next. Nah, misalkan frame halo. Nah, bebas ya, frame halo, frame dasar, frame apa? Frame halo.
Nah, ini tampilannya sudah tampilan GUI, Graphic User Interface. Nah, di Graphic User Interface, kita bisa manfaatkan palet. Nah, sebetulnya secara default, kalau kita mau balikin secara default NetBeans, klik Help, klik Reset. Ada nggak? Oh, Windows, bukan Help. Klik Windows, klik Reset Windows. Supaya dibalikin tampilan awal. Tuh. Tampilan awal tuh keluar semua ini. Ya, keluar semua. Nah, ini kan JFrame. Nah, di palet kita bisa memanfaatkan ada swing container, ada swing control, kemudian ada macam-macam swing menu. Nah, misalkan kita pakai label, diklik aja, klik labelnya, terus tempatkan di sini. Klik label, tempatkan di sini. Nah, misalnya saya bikin judul belajar Java itu menyenangkan. Menyenangkan aja. Mantap. Kalau kita sudah senang pasti mudah. Kalau kita sudah cinta pasti mudah, ya kan? Ya, kalau kalian pengen menguasai mata kuliah harus cinta dulu. Kalau nggak cinta, kalau nggak suka ya nggak bakalan bisa nanti. Ya, misalkan pengen bisa kalkulus ya harus seneng sama kalkulus dulu. Contoh. Oke, ini bisa tebel, hurufnya 18, terus kita taruh posisinya. Ini mouse saya rada kurang enak ya. Nah, ini di tengah. Nah, terus kita bisa kasih. Nah, sebenarnya banyak sih tutorial-tutorial di Google tuh cara ngedesain. Nah, kalian nanti cari aja Java Swing. Java Swing ya. Tuh. Nah, ini geser-geser sendiri padahal nggak diapa-apain. Nah, ini separator buat garis. Enak kan? Tarik aja kan? Enak, ini baru awal soalnya. Ya. Nama kamu. Nah, ini kita bisa kasih nama, ini kita bisa besarnya kita samain dulu width-nya. Jangan width, height. Klik kanan, same size height, jadi tingginya sama. Nah, ini kita bisa ganti di sini, bisa ganti di sini. Saran saya nama komponennya dirubah. Misalkan teks nama. Ininya awalnya J button 1 kita ganti aja button kirim misalkan. Maksudnya sih kirim data ya. Nah, sebelum kita running, kita bisa lihat previewnya dulu. Klik kanan, preview desain. Metal. Tahu metal nggak? Metal tuh sejenis logam ya? Besi, ya. Nah, ini bukan gini, bukan. Tadi udah ada yang gini. Nah, nanti gini aja di luar aja ya. Nah, terus ada preview desain Nimbus. Nah, Nimbus nih tampilannya punyanya Linux. Ini kita bisa maximize. Terus aduh mouse-nya. Windows. Nah, ini Windows bawaannya. Nah, di sini kayak ini saya close-in dulu ya. Di sini ada desain, ada source. Nah, yang sudah kita drag and drop di desain, kita bisa lihat source code-nya. Wow, source code-nya seperti ini. Kita lihat di init komponen. Nah, init komponen tuh source code yang
sudah otomatis dibuatkan sama NetBeans. Jadi kita nggak usah mikirin bikin source code-nya. Bikin source code ininya nggak usah. Nah, sekarang coba kita running ya. Ini diklik kanan dulu, clean and build. 25 menit ya rekamannya. Nah, terus kita jalankan yang ini. Oh iya, kita lihat dulu outputnya. Ini soalnya saya sudah sering pakai NetBeans, jadi secara default nggak kebawa. Klik kanan, run file. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang kita akan kasih nama title di sini. Kasih judul pada Windows. Ini kan tampilan Windows ya. Berarti set title. Belajar Java dasar. Klik kanan, run file. Atau shift F6. Oke, misalkan saya mau tulis nama Sukma di sini ya. Terus kirim, nanti ada feedback ya. Oke. Nah, gimana caranya supaya nama text field yang ini nih hilang. Nah, ini ada kan judulnya kan? Nah, tapi ikonnya masih icon copy. Ini bisa kita ganti ikonnya. Tapi nanti ya. Nanti. Nah, sekarang kita bagaimana supaya ngapus ini? Caranya kita bisa tambahkan di sini. Namanya text. Nama titik set text 0. Nah, sekarang kita akan kasih respon di button kirimnya. Jadi, klik 2 kali di button kirim. Nah, kita kasih string nama sama dengan text nama titik get text trim. Kenapa trim? Trim itu fungsinya misalkan gini. Sukma Wijaya spasi kirim. Nah, yang spasinya tadi nggak dianggap, dipotong. Trim itu motong. Jadi spasinya nggak masuk. Karena spasi termasuk ke dalam karakter kan, ke dalam string. Oke, sekarang kita tambahkan JOption pen. JOption pen itu untuk menampilkan dialog. JOption pen titik show message dialog. Ininya this hi plus nama dipanggil. Namanya kan tadi inputan. Hai, kamu sudah makan belum? Belum. Kita coba running. Nama kamu Ayu. Hai Ayu, kamu sudah makan belum? Gitu ya. Jadi ini namanya pesan. Sukma. Gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam BBO. Ya, BBO betul. Pemrograman Java. Ya, paham? Nah, misalkan oke, saya tambahin nama kamu. Ini kita bisa blok, terus Ctrl D. Ctrl D itu ngeduplikat nama kamu
nomor HP, ininya teks kontak misal. Terus ini saya blok lagi, alamat. Kalau alamat pakainya teks area, jadi lebih panjang. Pakainya cari area, teks area. Lalu ininya, mouse-nya masalah ini. Teks. Oh ini. Nah ini tinggal atur aja ketinggiannya biar sama gitu ya. Ini panjangnya juga biar sama, width-nya. Terus ini pakai ini. Wish. Bebas sih ini kalau mau gede kayak gini boleh. Nanti kita coba preview desain dulu. Kalau di Maximus, nah ikut panjang ya. Oke. Ini kita udah kasih nama teks kontak, terus teks alamat, nah kita kasih nama, kasih variabel tambahan kontak, berarti teks kontak titik get teks titik trim. Terus string alamat titik sama dengan teks, iya, titik get titik trim. Hai, nama kamu. Hai Ayu. Hai nama gitu kan. Nah, terus kita kasih /n. /n itu buat ganti baris. Biar nggak bingung, ini boleh ke bawah. Oh iya. /n itu pindah baris. Nah, cuman ini baru yang kosong baru satu, yang nama kamu sama nomor HP ya. Nah, ini biar kosong lagi gimana? Nah, di sini di teks kontak titik set teksnya 0, ya kan? Kalau alamat sih udah kosong sih. Nama Ayu 0819, alamat Jalan Cipto. Kirim.
Hai Ayu, nomor HP, alamat. Boleh dong, nanti aku main ke rumahmu. Boleh. Nanti dikasih satu, Pak. Bisa. Boleh. Boleh. Oke ya. Nah ini. Nah sekarang kita ke operator aritmatika. Jadi operator aritmatika itu termasuk ke dalam runtunan ya. Kita coba implementasikan yang di algoritma. Menghitung dua buah bilangan. Oke, langsung aja di grafik user interface. Paham ya yang ini ya? Oke, kalau paham nanti ada tugas. Ya udah, tapi kalian pelajari dari video saya nanti ya. Oke. Menghitung dua buah bilangan. Menghitung dua buah bilangan. Oh ya, untuk kontainer ada panel itu kita bisa pakai untuk desain ya. Penggunaan panel. Nah, misalkan saya pakai panel. Kita kasih warna panelnya. Untuk warna kita bisa pakai RGB, bisa pakai ini bebas sih. Kok nggak bisa ya? Ini kita klik 2 kali. Enak kan? Gampang kan? Kelihatannya gampang ya? Ya, kalian nanti coba. biar nggak kelihatannya. Ini angka 1. Ini saya duplikat. Angka 2. Angka apa? Bilangan. Bilangan aja kali ya? Bilangan, Pak. Lebih etis, Pak. Lebih etis ya. Bilangan aja ada etisnya ya? Iya, Pak. Ada, Pak. Iya, jangan pakai topi ya. Topinya copot ya. Copot. Kamu cuma bilang di mobil itu. Kalau saya juga apa, Bapak? PPC nggak apa-apa. Ini teks. Kalau mau disingkat boleh. Bill 1. Teks. Bill 2. Ini button hitung. Misalkan, oke, ini saya kasih nama dulu. Panel bilangan. Nah, untuk frame itu kan dia nggak bisa ngasih warna. Coba frame-nya bisa nggak ya dikasih background? Nggak bisa.
Nah, berarti kita ini bisa diklik 2 kali ya. Diklik 2 kali itu biar luas layarnya. Nah, kita bisa tambahkan panel satu lagi di sini. Ini kita bisa singkirkan dulu. Ini kalau kita singkirkan nanti bukan hilang, tapi ada di sini, di other. Ada di sini. Nanti kita bisa tarik. Nah, ini kita ganti nama dulu, misalnya panel utama. Panel utama kita kasih warna Pink. Nah, frame-nya klik kanan, set layout, border layout, supaya full screen. Nah, ini nanti kita tarik. Jadi, ada warna background-nya kan? Tarik. Seperti ini sih. Nah, betul itu. Oke, terus kita ini klik 2 kali lagi JFrame-nya. Nah, terus ini dikosongin ya. Kasih judul dulu. Kasih judul, pakainya apa? Set title. Menghitung 2 dan terus kita reset. Oke, di pemrograman itu kita ada namanya prosedur ya. Nanti di algoritma kita belajar prosedur juga. Kita buat prosedur namanya reset. Nah, nanti di reset kita buat privat void reset. Apa aja yang perlu di reset? Nah, nanti kan nggak ada error tuh. Yang perlu kita reset adalah teks. Minta udahan ya? Wah. Kalau udahan nanti kasih tugas ya? Oke, kita akan buat perhitungan. Oh iya, kita tambahin satu lagi di sini. Namanya panel hasil. Nah, di panel hasil kita tambahkan label. Background-nya juga bisa sih harusnya. Oh, nggak bisa. Oh ya, silakan. Ini saya set opaque-nya dicentang ya, jadi nanti transparan yang labelnya.
Oh ya kan kalau bilangan jangan 0 ya. Harusnya 0. Papa kuenya jangan disentang. Jangan 0, jadi 0. 0, kemudian ini kita taruh di sebelah kanan. Untuk label juga. Ini mah nanti desain aja sih, bebas. Nah ini kan posisi Windows-nya belum di tengah ya. Nah supaya di tengah, posisi di tengah, posisi Windows set location relative to 0. Oke, kita coba hitung penjumlahan. Berarti string bil 1 integer. Kita bilangan bulat dulu ya, integer ya. Integer titik, kita konversi yang inputan teksnya, jadi dibikin konversi dulu dari string ke integer. Oh ini jangan hitung, ini plus. Ini nanti button tambah ya. Ini button tambah, ini button kurang, ini button kali, ini button bagi. Nanti satu lagi sisa hasil bagi ya. Nah ini penjumlahan seperti ini. Nah nanti untuk pengurangan gimana? Berarti tinggal dikurangi kan? Oke, kita buat 2 dulu. Halo? Ya. Ini reset. Reset tuh balikin ke 0. Nah tadi
Yang reset tuh bisa kontrol klik atau kontrol B. Oke. Saya sudah membuat perhitungannya, penjumlahan dan perkalian ya. Bilangan 1, 7. Bilangan 2, 5. Bener nggak? Bener nggak? Oke, misalkan 10, 17. Oke ya. Nah, tinggal kalian terus kita reset. Nah, reset balik ke 0. Ya, kalau kalkulator sederhana. Ini. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini kalau mau ke kiriin lagi boleh. Nanti, kok beres sih belum selesai aja. Oke, kita coba lagi ya. Bilangan 1, 68. Bener nggak? Oke. Kalau ribuan bisa nggak Pak? Bisa lah. Bener nggak? Apa? Yang mana? Ini? Bisa. Paham ya? Nah, ini bikin kalkulator sederhana. Reset 0. Tadi kan 6. Bilangan satunya, bilangan 2-nya 10. Kalau dikurangi minus kan? Oke? Ada yang mau ditanyakan? Coba dulu ya. Ya, ini tutorialnya nggak nyampe 1 jam ya. Jadi kalian mengerjakannya tidak lebih dari 1 jam ya. Mudah-mudahan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup perkuliahan ini dengan baca alhamdulillah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.